Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Krisna Gadget. Apa kabar kawan-kawan hari ini? Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Hari ini saya senang sekali karena saya kedatangan sebuah smartphone lagi nih dari brandnya iPhone, yakni iPhone XR. Mana nih kawan-kawan fanboynya Apple? Yuk ramaikan di kolom komentar ya. iPhone XR ini pertama kali dirilis pada Oktober 2018, artinya smartphone ini sudah bertahan kurang lebih 4 tahun. Dan ternyata masih banyak kawan-kawan YouTuber yang lain juga membahas smartphone ini, termasuk beberapa subscriber dari Krisna Gadget tentunya ya, yang tanya kepada saya, "Bang, kapan sih kita bahas iPhone XR-nya?" Nah, hari ini smartphone-nya sudah ada di depan kita. Ayo langsung aja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, mari kita bahas dari sisi desainnya ya. Hal yang kemudian menjadi menarik di iPhone XR adalah desainnya, karena secara overall kita hampir kesulitan membedakan tampilan depan dari iPhone X bahkan sampai dengan iPhone 13, karena displaynya semuanya itu mempertahankan notch yang hampir identik kalau kita lihat sesaat ya. Namun beredar informasi nih ke depannya seri iPhone 14 ukuran notch-nya akan diperkecil lagi. Ya nanti kita tinggal tunggu aja apakah iPhone akan beralih dari notch ke layar full screen dan teknologi apa aja kira-kira yang akan dibawa oleh iPhone berikutnya. Di bagian layarnya, iPhone XR masih menggunakan panel IPS yang diberi nama Liquid Retina HD, di mana reproduksi warna yang dihasilkan masih sangat jelas dan natural. Layar LCD multi-touch ini berukuran sekitar 6,1 inci dengan resolusi 1700 x 800 pixel dengan kerapatan 326 ppi. Dan juga masih tergolong cerah ya, dengan kecerahan 625 nits, yang otomatis kita dapat bisa melihat dengan jelas layarnya ketika di bawah terik matahari sekalipun. Sementara di bagian notch, iPhone XR masih tersimpan sebuah kamera beresolusi 7 megapiksel. Nanti kita akan lihat bagaimana kualitas foto dan videonya ya. Secara overall, bodi iPhone XR ini masih terasa solid dan nyaman karena lengkungan di masing-masing sisinya. Dengan bobot kurang lebih 194 gram, membuat smartphone ini mantap dan kompak di genggaman tangan kita ya. Yang kedua, kita bahas dari sisi performanya ya. iPhone XR ini masih sangat mumpuni dalam segala hal, dari mulai processing foto, video, games, dan lain-lain. Karena Apple menyematkan tipe prosesor yang masih juga sangat bagus di tahun 2022 ini, yakni Apple A12 Bionic. Untuk mendukung kinerja prosesor tersebut, iPhone juga dibekali dengan tipe grafis berjenis Apple GPU yang mampu bekerja optimal berkat dukungan 4 core grafiknya. Yang ketiga, kita bahas dari sektor kameranya. Apple memang selalu hadir dengan spesifikasi kamera yang mumpuni dan gak aneh-aneh dalam menerapkan besaran lensa kameranya, tapi hasilnya otomatis bagus. Kalau di Android kan mohon maaf, aku sebagai Android fanboy juga gitu loh, sering banget melihat besaran lensa yang ditawarkan oleh handphone Android 40 megapiksel, bahkan ada yang 100 megapiksel, namun iPhone itu hanya 12 megapiksel. Kualitas foto dan videonya sudah sangat baik. iPhone XR ini sendiri memiliki dua lensa aja, lensa bagian depan di layar bagian depan tentunya, dan lensa bagian belakang dengan masing-masing resolusi. Untuk bagian depan 7 megapiksel dan untuk bagian belakang 12 megapiksel. Nanti kita akan cek kualitas foto dan videonya seperti apa ya. Langsung aja nanti kita lihat contoh sampel videonya. Ini adalah perekaman dari iPhone XR menggunakan resolusi HD 60 fps. Kalau di layarnya terlihat masih ada getaran-getaran ya, namun secara komposisi warna, saturasinya juga cukup bagus. Kemudian di layar dan juga yang terjadi di real life-nya memang terlihat natural banget ya kalau iPhone ya. Natural banget, daunannya nggak terlalu pop up, rumputnya juga
sama seperti yang ada di real life di luar daripada smartphone ini. Masih bagus ya overall. Perekamannya juga nanti kita lihat apakah masih bisa distabilkan di resolusi ini. Ini adalah perekaman menggunakan kamera iPhone XR 7 megapiksel kamera depannya. Kalau dari penglihatan saya ya di layar ini masih sangat oke ya. Warna yang dihasilkan sangat-sangat natural untuk besaran lensa yang terbilang kecil, tapi masih oke banget di tahun 2022 ini. Gimana pendapat teman-teman terkait kamera depan dari iPhone XR? Apakah masih oke atau tidak? Silahkan ramaikan di kolom komentar ya teman-teman. Selanjutnya, mari kita coba performa gaming di iPhone XR di tahun 2022 ini masih layak atau tidak ya. Dan setelan grafis yang kita peroleh adalah refresh rate-nya tinggi dan juga grafisnya dapat yang tinggi juga. Kita juga bisa alihkan grafisnya ke ultra supaya permainan game kita semakin smooth lagi. Oke, kita sudah masuk di in-game permainan Mobile Legends-nya nih. Untuk skill hero dan juga grafisnya terlihat masih smooth ya kawan-kawan ya. Jadi untuk teman-teman yang berminat untuk membeli smartphone dari iPhone XR ini masih sangat recommended ya untuk main game. Apalagi kita tahu bahwa yang namanya iPhone itu anti lag mania. Jadi nggak ada teman-teman yang punya iPhone tuh nge-lag kecuali memang jaringannya bermasalah. Selama ini sih untuk bermain game yang saya rasakan ketika main Mobile Legends aja itu masih enak ya. PUBG juga masih oke untuk permainan yang terutama nggak terlalu banyak ya, artinya sejam 2 jam. Kalau udah main 3 jam ya mungkin agak hangat ya suhunya, seperti itu teman-teman. Kemudian kita coba untuk bermain PUBG Mobile ya teman-teman ya. Settingan yang diperoleh mendapatkan HD Extreme. Kalau saya sih paling nyaman main di Smooth Extreme ya, supaya FPS-nya stabil dan juga nggak gampang panas. Dan kemudian coba kita latihan di TDM seperti apa performanya, FPS-nya, kemudian juga gerakan layarnya masih smooth dan oke nggak kira-kira ketika main PUBG Mobile. Dan kita sudah masuk ke dalam permainan PUBG Mobile ya. Ini di TDM. Kalau kita sekilas lihat grafiknya sih masih sangat smooth ya. Bermain di HDR Extreme. Kemudian frame rate yang didapatkan juga masih sangat mumpuni di angka 60 sampai 70 fps. Masih sangat bagus ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berminat untuk membeli iPhone XR untuk main game, jangan khawatir, ini masih recommended banget. Akhirnya kita tiba juga di kesimpulan video ini ya. Dari awal sampai dengan akhir kita sudah bahas seluruh hal-hal yang positif dan bagus banget dari iPhone XR ini. Kalau teman-teman bisa highlight, keunggulannya yang pertama adalah dari segi kameranya yang sangat oke banget, no debat lah. Apalagi kualitas perekaman videonya. Yang kedua, performa prosesor A12 Bionic-nya masih sangat tangguh untuk melibas seluruh game yang ada tahun 2022 ini. Yang ketiga, sudah mengantongi sertifikasi IP67 yang otomatis tahan akan cipratan air dan debu. Namun dibalik seluruh kelebihannya itu tadi masih ada beberapa poin catatan ya yang bisa saya informasikan ke teman-teman nih. Kekurangannya kalau menurut saya yang pertama tidak adanya memori eksternal nih. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mau membeli iPhone XR, pilihlah memori internal yang lebih besar. Minimal 128 sehingga lebih aman untuk penyimpanan dokumen, foto, dan videonya. Yang kedua, produk barunya udah nggak ada rilis lagi nih. Jadi otomatis yang ada hari ini adalah unit second. Dan teman-teman jika berminat membeli iPhone XR bekas, tolong dicek dengan detail ya baterai health-nya, jangan sampai suntikan. Seperti itu. Itu tadi review dari iPhone XR secara keseluruhan, baik itu dari kelebihan dan juga kurangannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan menit-menit akhir ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you next time. Bye-bye.